Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali pada channel YouTube kita Bro Semesta. Bersama saya Pastor Charles Sebastian. Apa kabar saudara-saudari? Selamat Natal bagi kita semua. Semoga damai, kasih, dan sukacita Natal mengisi hati kita masing-masing. Saat ini kita sudah berada di akhir Desember, yang juga berarti di penghujung tahun 2021 ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki satu tahun yang baru, tahun 2022. Maka tema renungan kita kali ini adalah merenungkan peralihan tahun. Merenungkan waktu yang kita jalani. Merenungkan waktu adalah merenungkan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Seolah tidak terasa, namun kita sadari bahwa waktu itu berlalu. Terkadang kita mengatakan kita sedang mengejar waktu. Kita kekurangan waktu. Bahkan orang Inggris mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Waktu itu sangat penting. Dan berbicara tentang waktu, kita manusia berbicara juga tentang batasan-batasan yang kita buat tentang waktu. Detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Kita membuat batasan-batasan 7 hari menjadi 1 minggu, 30 hari 1 bulan. Dan tahun berlalu juga kita batasi dengan 1 abad 100 tahun, 1 milenium 1000 tahun, dan seterusnya. Karena keterbatasan kita manusia, maka kita membuat sesuatu yang persis atau menentukan tempat dan waktu dengan batasan-batasan yang kita sebut. Misalnya, kalau kita ingin bertemu dengan seseorang, kita mengatakan kita akan bertemu pada hari Selasa tanggal 15 Januari pukul 10 WIB pagi di Kota Sibolga di Jalan Ahmad Yani nomor 12 misalnya. Sebagai seorang Kristen, kita mengakui bahwa Allah itu adalah sang pemilik waktu. Sebab dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Allah adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega berarti Allah adalah awal dan akhir. Allah ada sebelum segala sesuatu. Dan Allah akan tetap ada sampai keabadian. Maka Allah ada dalam waktu dan Allah adalah pemilik waktu. Karena Dia adalah sang keabadian. Sementara kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Dalam Mazmur diungkapkan bahwa umur kita 70 tahun atau 80 jika kuat. Sementara untuk Allah waktu dikatakan 1000 tahun sama dengan 1 giliran ronda malam. Membandingkan waktu Allah yang begitu luas, tak terhingga, dengan waktu manusia yang begitu terbatas dan singkat, mungkin kita bertanya, mengapa Allah memberikan waktu yang begitu singkat kepada manusia? Tidak bisakah Dia perpanjang waktu hidup manusia di dunia ini? Atau begitu pelitkah Tuhan memberikan waktunya yang adalah keabadian kepada manusia? Tidak, saudara-saudari.
Allah bahkan mengajak kita, mengundang kita untuk ikut dalam keabadiannya. Namun kita diberi kesempatan hidup di dunia. Itu sesuatu yang harus kita syukuri. Hidup di dunia adalah hidup dalam keterbatasan. Karena dunia ini adalah tempat keterbatasan. Tidak ada yang abadi di dunia. Namun di balik kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan yang lain, kehidupan yang abadi. Dan Tuhan mengundang kita untuk ikut bersama dengan Dia dalam keabadiannya. Dan itu menjadi cita-cita dan harapan kita. Pengkhotbah dalam kitabnya menuliskan, ada waktu untuk segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu menurut dia adalah kesia-siaan. Yang artinya bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Namun di dalam hati setiap orang ada kerinduan, ada keinginan untuk ikut dalam keabadian itu. Kalau kita merayakan ulang tahun, kita akan bernyanyi panjang umurnya. Kita ulang-ulangi supaya panjang umur. Orang Batak dalam kata-kata bijak orang tua mengatakan, semoga kita semua lama hidup, dianugerahi umur yang panjang. Seorang pujangga kita, Khairil Anwar, pernah menuliskan dalam puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi kerinduan-kerinduan untuk hidup panjang, hidup abadi sudah ditanamkan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kehidupan di dunia ini harus kita alami lebih dahulu. Namun kita berusaha supaya hidup kita di dunia ini kita lalui dengan baik. Itu nanti yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan diganjari atau diperkenankan ikut dalam hidup yang abadi bersama Allah. Nah, saudara-saudari, di dalam peralihan tahun dari 1 tahun 2021 ke tahun yang baru 2022, kita mempunyai kesempatan untuk sejenak merenungkan. Yang pertama adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas 1 tahun yang sudah berlalu, yang sudah kita jalani. Sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kelalaian kita dalam menjalani tahun yang sudah berlalu. Yang kedua, kita berusaha dan berniat agar tahun yang baru nanti akan kita isi dengan segala pekerjaan dan hidup kita yang lebih baik, supaya tahun yang menjelang akan menjadi tahun yang lebih indah, yang lebih berkenan kepada Allah. Renungan pergantian tahun ini sekaligus bagi kita menjadi suatu kesempatan evaluasi diri, evaluasi hidup, untuk berterima kasih dan juga untuk berniat pada hari-hari tahun yang baru menghidupi kesempatan yang diberikan Tuhan ini sebaik-baiknya. Dan dengan optimisme ini kita akan berjalan menyongsong tahun yang baru. Dan akhir renungan ini kami akan mengucapkan kepada kita selamat tahun baru. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua.